נכונות להילחם, והם נלחמים היטב, המלחמה נמשכת, כולל בתוך רצועת הביטחון בלבנון, שבאה איתי לפני שעה קלה. מה שאנחנו רואים זה שאנחנו סיכלנו את איום הפלישה. אני פה עם שר הביטחון, הרמטכ"ל, אלוף הפיקוד, מפקד האוגדה וחיילי המילואים שלנו. יש פה רוח נפלאה, נכונות להילחם, והם נלחמים היטב, המלחמה נמשכת, כולל בתוך רצועת הביטחון בלבנון, שבאה איתי לפני שעה קלה. מה שאנחנו רואים זה שאנחנו סיכלנו את איום הפלישה מלבנון באמצעות רצועת הביטחון הזאת, מרחיקים את סכנת ירי הנ"ט, וגם מטפלים בתמ"ס, אבל יש עוד עבודה לעשות, עשינו עבודה ענקית, הישגים אדירים, יש עוד מה לעשות ואנחנו עושים אותה. אחד הדברים שאנחנו רואים כאן זה שבעצם שינינו את פני המזרח התיכון. האויבים שלנו, איראן וציר הרשע, הם באו להשמיד אותנו, וכעת הם נלחמים פשוט על ההישרדות שלהם. אנחנו רואים את זה בכל זירה וזירה, זה הישג אדיר של מדינת ישראל, לצבא ההגנה לישראל, חיילי הסדיר וחיילי המילואים הנהדרים שלנו. תודה לכם חבר'ה, עם ישראל מצדיע לכם. Serangan udara Israel ke Lebanon meninggalkan duka mendalam bagi warganya. Di Smithstar, tangisan warga tidak terbendung saat memakamkan para korban yang terkena serangan Zionis. Tangisan warga Smithstar di wilayah timur Lembah Beka, Lebanon tak terbendung selama prosesi pemakaman korban akibat serangan udara Israel. Warga memakamkan kerabat mereka di pemakaman seadanya. Salah satu warga menceritakan serangan terjadi saat dirinya sedang mengunjungi makam kerabatnya. عائلة خيي مرته وولاده اثنين استشهدوا حرب الماضي، واليوم اجى هو عم بيزورهم امبارح كمان بالقصف استشهد. نحن مستعدين نقدم اكثر واكثر، ودمنا كله فدا الحازب وفدا المقاومه وفدا اهل البيت. عزا مثل اي عزا باي ضيعه، في مقتل لشاب من بيت حسن قاسم وجايين نطفن هان، وغارت هالطيران وضربت ناس عزال، ما معهم شفرة، ما معهم سكينة، ما معهم شيء. هيدي جبينة البلدة شرفة، هيدي جبينة البلدة وهيدي جبينة الشهداء. يعني هالقد إسرائيل عم تفزع من الأموات من أمواتنا، هالقد إسرائيل حتى الأموات مفزعينا بإسرائيل نحن هالقد. Sebelumnya, pada Rabu 8 April 2026 waktu setempat, serangan udara Israel menggempur Lebanon tepatnya di 100 titik dalam 10 menit. Khusus di Smithstar, 11 orang tewas sedangkan 20 orang terluka akibat serangan tersebut. Di tengah gencatan senjata, tentara Israel atau IDF merilis rekaman serangan darat dan udara di Lebanon Selatan. Selain menimbulkan korban jiwa, serangan juga hancurkan generator listrik milik Lebanon. Pasukan pertahanan Israel IDF merilis rekaman operasi darat dan udara di Lebanon Selatan. IDF menargetkan sejumlah lokasi yang diduga berafiliasi dengan organisasi militer Hizbullah. Mereka mengklaim telah melancarkan 100 serangan terhadap kelompok Hizbullah dalam waktu 10 menit pada Rabu lalu. Menurut Kementerian Kesehatan Lebanon, jumlah korban tewas akibat gempuran Israel mencapai 300 orang, termasuk warga sipil. Pengamat politik Timur Tengah Hasibullah Satrawi menilai serangan Israel ke Lebanon sebagai pancingan untuk merusak gencatan senjata antara Amerika Serikat dan juga Iran. Itu adalah pancingan politik untuk yang pertama merusak gencatan senjata yang sedang dimiliki Pakistan. Tentu tergantung apakah Iran dan proksinya mengambil pancingan itu, memakan pancingan itu.
Nah persoalannya yang menarik bagi saya justru Hizbullah dan Iran dalam perkembangan selanjutnya memutuskan untuk memakan umpan Israel. Dalam pengertian kalau kita lihat awal-awal gencatan senjata tanggal 8 kemarin ketika Israel menyerang itu Hizbullah masih menahan diri. Dia tidak langsung membalas ya. Beberapa jam kemudian itu Hizbullah memilih membalas, bahkan beberapa jam kemudian persisnya hari Jumat kemarin Iran juga mengambil sikap yang sama dengan bersikap keras terhadap serangan itu, bahkan menjadikan perdamaian di Lebanon sebagai syarat mutlak untuk perundingan akan dilakukan. Jadi bagi saya, ini sikap daripada Iran dan Hizbullah yang sengaja memakan atau mengambil umpan politik Israel, dan tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa seakan-akan Amerika lemah, untuk menunjukkan bahwa seakan Amerika tidak kuasa. Karena sekali lagi buktinya hari ini Amerika juga masih datang ke Islamabad untuk melakukan perundingan. Itu menjadi tantangan utama bagi musuh-musuh Israel hari ini. Karena Israel tidak tunduk dengan ketentuan hukum manapun. Tidak tunduk bahkan dengan hukum PBB. Tidak tunduk dengan hukum, dengan keputusan ICC. Jadi memang Iran terutama sangat menyadari bahwa musuhnya hari ini, terutama Israel dan bahkan juga Amerika, adalah pihak-pihak yang justru mengabaikan hukum internasional, dan menurut saya itu yang menjadi poin lebih Iran ya dalam perang ini sekalipun gitu, karena Iran selalu tampil berupaya untuk mematuhi hukum internasional, ketentuan hukum internasional, dan itu dijadikan sebagai keunggulan dia. Nah sementara Israel dengan Amerika Serikat justru tampil seakan-akan mengabaikan hukum internasional terkait dengan ICC. Misalkan sampai hari ini Netanyahu tidak ditangkap, padahal ICC sudah jelas kasih keputusan untuk menyidang dan perlu Netanyahu ditangkap untuk diproses terkait dengan tuduhan pelanggaran perang di Gaza. Jadi ini sekali lagi posisi hukum yang menguntungkan bagi saya, bagi Iran, termasuk terkait dengan katakanlah sengketa mengenai polemik mengenai serangan Israel di Lebanon. Apakah itu bagian daripada gencatan senjata atau tidak? Itu dua belah pihak sama-sama punya klaim, tapi sikap Iran yang menganggap bahwa Hizbullah bagian daripada wilayah gencatan senjata itu cukup diuntungkan. Kenapa? Karena kebetulan Pakistan sebagai mediator, sebagai wasit punya pandangan yang sama. Bahwa Pakistan berpandangan bahwa Lebanon bagian daripada wilayah gencatan senjata. Jadi itu sekali lagi posisi sikap dan hukum yang lebih menguntungkan bagi Iran. Hadiran kedua delegasi hari ini menunjukkan bahwa ada juga toleransi. Jadi ada juga kayak semacam pemakluman terhadap gertak-menggertak di negara masing-masing. Dan ada niat baik dari kedua belah pihak untuk masih melanjutkan gencatan senjata ini. Dan itulah menurut saya makna daripada kehadiran kedua delegasi. Walaupun sikap mereka sama-sama keras di negara masing-masing, tapi mereka juga ingin ini dilanjutkan, paling tidak penjajakan seperti apa nanti. Televisi pemerintah Iran menayangkan rekaman yang menunjukkan 3 kapal tanker tertahan di Selat Hormuz beberapa jam setelah perundingan antara Iran dan Amerika Serikat di Islamabad. Menurut laporan kantor berita Iran, kapal tanker super berbendera Liberia Serifos bersama dengan kapal tanker super berbendera Cina, Cosper Lake dan Heronghai sebelumnya meninggalkan pelabuhan London dengan melewati Pulau Larak di Iran. Masing-masing kapal tanker yang terhenti membawa hingga 2 juta barel minyak mentah. Hal ini terjadi setelah negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran berakhir tanpa kesepakatan. Kapal-kapal yang tertahan menegaskan bahwa kondisi Selat Hormuz belum menentu. Iran masih menerapkan protokol ketat untuk setiap kapal yang melintas. Batalnya perundingan membuat Iran kembali menutup Selat Hormuz bagi kapal-kapal Amerika Serikat dan sekutunya. Iran pun tak segan menenggelamkan kapal perang Amerika Serikat yang melanggar. Navy warship transiting in the vicinity Fojai Port and Oman Sea. This is Sepah Navy. This is Sepah Navy. Last warning, last warning, last warning.
Iran melalui Press TV membagikan detik-detik saat kapal perang Amerika Serikat mencoba melewati Selat Hormuz. Iran mengancam untuk menembak kapal perang yang melintas Selat Hormuz. This is Sepah Navy Station. You must alter course and go back to the Indian Ocean immediately. If you don't obey my order, you will be targeted. Out. This is Coalition Warship 121, engaged in transit passage in accordance with international law. No challenge is attended to you. Iranian Sepah Navy. If you see any warship in your vicinity, keep a distance more than 10 miles from them because I'm ready to open fire on them without any... Amerika Serikat mengklaim telah memulai pembersihan Selat Hormuz dari ranjau agar bisa dilalui kapal-kapal tanker dan juga dagang. Namun Iran menegaskan tidak ada kapal Amerika Serikat yang melintasi Selat Hormuz, apalagi kapal pembersih ranjau. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan militernya telah membersihkan Selat Hormuz dari ranjau agar bisa dilalui kapal-kapal tanker dan dagang. Dua kapal perang Angkatan Laut Amerika Serikat telah melintasi Selat Hormuz untuk memulai operasi pembersihan ranjau. Kapal perusak berpeluru kendali yang berpartisipasi dalam operasi ini termasuk USS Frank E. Peterson dan USS Michael Murphy. Pasukan Amerika Serikat tambahan termasuk kendaraan bawah air tanpa awak juga disiapkan untuk pembersihan ranjau di Selat Hormuz. We're going to see what happens. We're in very deep negotiations with Iran. We win regardless. We've defeated them militarily. They've dropped a couple of water mines. You call them water mines in the boat. We've defeated all of their water boats too. Their Navy has gone 158 ships. They have 28 water droppers, mine droppers, they call them. All of them are sunk. They probably have a couple of mines in the water. We have mine sweepers out there. We're sweeping the strait. In addition to that, we're negotiating whether we make a deal or not. It makes no difference to me. Sementara Iran menolak klaim Amerika Serikat terkait pembersihan ranjau di Selat Hormuz yang semakin meningkatkan ketegangan di Timur Tengah. Iran menegaskan tidak ada kapal Amerika Serikat yang melintasi Selat Hormuz, apalagi kapal pembersih ranjau. Pemerintah Iran mewajibkan seluruh kapal yang melintasi Selat Hormuz untuk membayar tarif dan berikut prosedur melintasi Selat Hormuz. Yang pertama, kapal mengirimkan detail muatan kepada otoritas Iran melalui email. Selanjutnya, tarif dihitung berdasarkan muatan. Selanjutnya, pembayaran dilakukan menggunakan Bitcoin. Pembayaran dengan Bitcoin adalah bagian dari strategi Iran untuk mempertahankan aktivitas ekonomi di tengah tekanan sanksi internasional dan berada di luar kendali sistem keuangan yang diawasi oleh Amerika Serikat. Terakhir, kapal diizinkan melintas setelah pembayaran diverifikasi. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kenegaraan ke Rusia. Presiden Prabowo Subianto berangkat ke Rusia pada Minggu malam melalui Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Rencananya pertemuan keduanya akan berlangsung hari ini pada pukul 5 sore. Melalui media sosialnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menyebut pertemuan kedua pemimpin negara ini untuk memastikan ketahanan energi. Prabowo ingin memastikan pasokan minyak nasional stabil. Dalam kunjungannya, Presiden Prabowo didampingi oleh Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Gagalnya perundingan membuat hubungan Amerika Serikat dan Iran semakin memanas. Kedua negara ini saling ancam untuk menutup Selat Hormuz. Navy Station. You must alter course and go back to the Indian Ocean immediately. If you don't obey my order, you will be targeted. Out. This is Coalition Warship
Warship 121, engaged in transit passage in accordance with international law. No challenges attended to you. Iranian Sepah Navy. If you see any warship in your vicinity, keep a distance more than 10 miles from them because I'm ready to open fire on them without any warning. Kapal perang Iran terus berjaga di Selat Hormuz. Saat ini Iran melarang kapal lintasi Selat Hormuz tanpa izin. Iran pun akan langsung menembak kapal yang memaksa masuk Selat Hormuz. Amerika Serikat pun langsung membalasnya dengan blokade kapal yang akan keluar Selat Hormuz. Sejumlah kapal tanker pun terhenti di Selat Hormuz. Kali ini tak hanya kapal milik sekutu Amerika Serikat dan Israel, namun juga kapal berbendera Cina sekutu Iran. Blokade lalu lintas maritim yang masuk dan keluar pelabuhan Iran akan dimulai Senin jam 10 pagi waktu Amerika Serikat. That'll be 10 o'clock tomorrow. Other nations are working so that Iran will not be able to sell oil, and that would be very effective. But there are many boats heading toward our country to fill up with oil and then go and take it. So they're not going to go through the Hormuz Strait, and ultimately that'll be correct. Pernyataan ini diperkuat dengan statement di sosial media miliknya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump tegaskan penutupan Selat Hormuz dilakukan sampai Iran mengizinkan semua kapal melintas. Trump juga menegaskan kebijakan ini telah disetujui oleh negara-negara lain. Amerika Serikat pun memandang apa yang dilakukan Iran adalah pemerasan. Ya pemirsa, gagalnya perundingan membuat hubungan Amerika Serikat dan Iran semakin memanas. Kedua negara ini saling ancam untuk menutup Selat Hormuz. Dan untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada pengamat politik Timur Tengah, ada Bapak Hasibullah Satrawi. Assalamualaikum Pak Hasibullah, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Mbak. Baik, Pak Hasibullah, jika Selat Hormuz ini benar-benar ditutup, siapa pihak-pihak yang paling dirugikan? Ya, tentu saja kalau Selat Hormuz ini betul-betul ditutup sebagaimana ultimatum daripada Presiden Trump, maka yang pertama ingin saya katakan bahwa justru Presiden Trump menggunakan taktik ataupun senjata yang kurang lebih sama yang digunakan oleh Iran, dan selama ini justru itu cukup banyak, cukup efektif menekan kepentingan daripada Amerika. Nah, kenapa terjadi demikian? Tidak lain karena ini menjadi kayak semacam gangguan terhadap perekonomian global. Nah, nyambung dengan pertanyaan tadi, bagi saya ketika krisis ini dikonsentrasikan di Selat Hormuz, maka sama dengan kita mengirim pesan, mengirim kabar kepada masyarakat global tentang krisis yang bisa terjadi ke depan. Dan itu artinya yang pertama yang mengalami kerugian bukan hanya mereka yang berperang sekarang, yaitu Amerika dan Iran ataupun Israel, tapi juga negara-negara yang berkepentingan terhadap lalu lintas di Selat Hormuz, baik untuk kepentingan minyak, kepentingan energi ataupun komoditas lainnya. Sekali lagi yang dirugikan oleh perkembangan ini adalah bukan hanya Iran atau bahkan Amerika, tapi justru masyarakat global itu sendiri. Begitu Mbak. Baik, lalu apakah ancaman penutupan Selat Hormuz ini realistis atau hanya bersifat memberikan tekanan semata? Saya rasa ini tekanan ya, tekanan kepada Iran. Jadi kurang lebih mungkin cara berpikirnya Trump atau kalkulasinya Trump bahwa dengan melakukan gangguan di Selat Hormuz, selama ini Iran juga mendapatkan keuntungan, dapat pungutan, dan blokade yang diancamkan oleh Trump itu kan harapannya bisa mengurangi atau bahkan mengosongkan pendapatan Iran selama ini. Tapi kan sesungguhnya bukan hanya pendapatan yang didapat dari Iran atau yang merugikan Amerika, tapi juga menurut saya dampak daripada lalu lintas dan perekonomian global. Nah itu yang kalau dalam kalkulasi saya, dalam pandangan saya, yang jauh lebih menekan kepada Trump selama ini. Artinya berbagai macam
dampak domestik yang dialami oleh rakyat Amerika terkait dengan Selat Hormuz itu lebih daripada sebagai dampak langsungnya. Jadi bukan soal berapa dapat banyak uang Iran dari administrasi yang diterapkan di Hormuz selama ini. Jadi dari aspek itu menurut saya blokade Selat Hormuz itu bisa jadi juga merugikan Iran, tapi hampir pasti dan mungkin lebih banyak itu akan lebih merugikan Amerika sendiri sebagai negara adidaya yang sekali lagi terdampak daripada kebijakan ini. Baik, kemudian Pak Hasibullah, perundingan Amerika Serikat dan Iran di Pakistan kemarin ini kan gagal. Lalu apa langkah yang kemungkinan diambil kedua pihak selanjutnya? Ya, kalau menggunakan diksi dan kata-kata yang digunakan kan sebenarnya ini yang terjadi bukan gagal, tapi mungkin belum deal lah. Jadi belum mencapai deal. Nah, artinya apa? Dua pihak sebenarnya sama-sama masih punya harapan kalau saya perhatikan untuk bisa ada kesepakatan di suatu hari. Cuman memang kemarin itu belum mencapai deal. Paling tidak itulah yang bisa kita pahami dari pernyataan Wapres Amerika yang mengatakan bahwa dia sudah memberikan dalam tanda kutip penawaran yang terbaik. Dia sudah memberikan usulan yang terbaik walaupun memang belum diterima oleh Iran. Jangankan untuk diterima lalu kemudian belum diterima dan delegasi Amerika kemudian meninggalkan ruangan. Jadi saya lebih memahami ini bagian daripada diplomasi penawaran yang dilakukan oleh delegasi Amerika dan berharap apa yang disampaikan oleh Amerika itu betul-betul diambil dan diterima oleh otoritas Iran walaupun bukan kemarin tapi minimal di waktu-waktu berikutnya diharapkan mungkin itu bisa dijadikan sebagai keputusan oleh otoritas Iran. Begitu Mbak. Baik, Pak Hasibullah, ini kan ada 2 poin yang hingga kini masih dalam perdebatan antara kedua pihak, yaitu terkait senjata nuklir dan juga Selat Hormuz. Lalu bagaimana agar kedua poin ini bisa disepakati oleh Amerika Serikat dan juga Iran? Iya, sebenarnya kalau terkait dengan isu nuklir kan itu kayak semacam retorika atau pernyataan yang disampaikan mungkin untuk mengamankan kepentingan Israel gitu ya. Karena sekali lagi kalau kita berpegangan kepada pernyataan Trump sendiri bahwa jangankan sekarang dalam perang 12 hari sebelumnya itu sudah dikatakan bahwa ancaman nuklir Iran sudah berhasil diantisipasi, dipadamkan oleh serangan dan intervensi militer yang dilakukan. Tapi memang sekali lagi belakangan narasi ini kembali dimunculkan untuk menjadi kayak semacam justifikasi ataupun pembenaran untuk Amerika melakukan kebijakan perang yang itu diinisiasi, bahkan saya menggunakan istilah diorder oleh pihak Israel itu sendiri. Justru yang menurut saya menjadi pelik sekarang itu adalah isu di Hormuz gitu. Dan sekali lagi kalau dipahami dari awal ini kan ibaratnya Hormuz ini adalah senjata yang digunakan oleh Iran untuk bisa menekan Amerika. Dan sekarang Amerika menjadi lebih tertarik kepada Selat Hormuznya daripada agenda utamanya. Jadi secara politik ini bagi saya menunjukkan bahwa memang Amerika tidak punya konsep atau tidak punya plan yang lebih jelas tentang perang yang sudah dilakukan di Iran. Alih-alih fokus katakanlah kepada pergantian rezim, justru sekarang terbawa untuk menjadi peperangan di Selat Hormuz karena ternyata persoalan di Selat Hormuz memiliki dampak langsung terhadap Amerika dan masyarakat global selama ini. Nah ini kan sekali lagi menunjukkan bahwa Trump sendiri kajiannya paling tidak barangkali tidak sedetail itu. Apalagi kemudian dikaitkan dengan pemberitaan bahwa sebenarnya skenario ini sudah sempat disampaikan oleh beberapa penasehat, beberapa ahli Amerika kepada Trump. Tapi sekali lagi seakan-akan ini tidak diabaikan. Itu tidak diperhatikan. Itu semakin lagi menguatkan istilahnya kekalahan dan kesalahan Trump terkait dengan perang ini. Begitu Mbak. Baik, apakah ini artinya perang atau saling serang ini bisa kembali pecah dalam waktu dekat?
Ya, saya rasa tadi seperti di berita pengantar, kita masih menunggu apa yang akan dilakukan kurang lebih besok pagi jam 10 waktu Amerika ya. Jadi di hari Senin waktu Amerika jam 10 apa yang dilakukan terkait dengan Selat Hormuz, termasuk yang disebut sebagai para pihak yang juga menyetujui plan ataupun rencana yang mau dilakukan oleh Trump. Menurut saya itu akan lebih menggambarkan kepada kita semua tentang kebijakan yang diambil oleh Trump, dan mungkin juga kita akan melihat apa yang diambil oleh Iran untuk merespon kebijakan yang dilakukan oleh Trump dan Amerika. Baik, lalu bagaimana dengan potensi perang darat? Apakah betul-betul akan terjadi dalam waktu dekat, Pak Hasibullah? Ya, tergantung sekali kebijakannya. Apakah ini hanya di Hormuz atau mungkin juga terkait dengan pantai-pantai atau wilayah laut Iran secara umum, atau hanya fokus ke Hormuz. Dan juga mungkin saya melihat juga tergantung pihak yang mana yang terlibat dalam perang ini. Apakah ini eskalasinya lebih besar, melibatkan pihak lebih banyak, atau mungkin malah lebih sedikit gitu ya, daripada yang kalau yang kemarin kan hanya Amerika dengan Israel yang terlibat langsung aktif dalam serang menyerang. Teluk kan belum terlibat, walaupun dia diserang, Teluk tidak melakukan serangan balik. Nah, kita lihat apakah besok Sekutu Amerika juga melibatkan diri di dalam plan yang telah disampaikan oleh Trump akan dilakukan per jam 10 Senin tanggal 13 waktu Amerika. Begitu, Mbak. Baik, Pak Hasibullah, ini tidak hanya dengan Iran. Hubungan Amerika Serikat dengan Cina saat ini juga memanas. Cina diduga mengirim senjata ke Iran. Dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga sudah mengancam Cina. Jika Cina betul-betul membantu Iran, maka Cina akan menghadapi masalah besar. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, memang bahaya daripada krisis Hormuz sekarang ini, bahwa cara yang diancamkan oleh Trump ini bisa melebarkan pengaruh atau dampak daripada perang ini. Kalau selama ini perangnya lebih di antara Amerika, Israel, dan Iran, tapi kalau betul-betul apa yang diumumkan itu dilakukan, termasuk katakanlah blokade total Selat Hormuz, lalu kemudian juga pantai-pantai Iran yang lain, maka ini kemungkinan juga bisa melibatkan Cina, karena sekali lagi Cina selama ini diberitakan menjadi pembeli utama daripada minyak-minyak Iran. Nah, mengganggu maritim ataupun pantai-pantai Iran sama dengan juga mengganggu katakanlah kepentingan daripada Cina ataupun negara-negara lain. Nah, oleh karena itu kalau ini benar-benar dilakukan, sangat besar kemungkinan akan ada negara lain yang terlibat dalam perang ini. Dan kalau kemudian negara-negara itu cukup berpengaruh seperti Cina, apalagi Rusia, dan juga negara-negara lain, maka menurut saya ini memang bisa menjadi pertanda eskalasi lebih tidak terkendali, dan mungkin yang disebut sebagai perang dunia ketiga menjadi lebih dekat daripada sebelum-sebelumnya. Ya, kalau menurut Anda Pak Hasibullah, apakah Cina ini akan betul-betul membantu Iran dalam konflik ini? Bagaimana prediksi Anda Pak Hasibullah? Kalau konsepnya seperti yang disampaikan dan benar bahwa Cina selama ini cukup banyak menjadi pembeli daripada minyak daripada Iran, menurut saya kalau pembatasan atau blokade Hormuz dan perang maritim ini terjadi, maka memang pada akhirnya akan menyeret dan berdampak langsung kepada kebutuhan negara seperti Cina. Dan mungkin pada aspek itu bukan hanya sekedar solidaritas atau sekedar persekutuan gitu, tapi ini sudah menyangkut kepentingan nasional negara lain, termasuk negara seperti Cina. Dan dalam konteks seperti itu, maka yang dilakukan itu mestinya lebih kuat daripada sekedar solidaritas atau persekutuan, karena ini sudah menyangkut tentang kepentingan nasional sebuah negara, katakanlah Cina ataupun negara lain. Jadi sekali lagi kalau saya masih membatasi diri, paling tidak sampai betul-betul kebijakan ini dilakukan dan kita ingin lihat siapa aja atau negara mana aja yang terlibat dalam perang atau dalam plan blokade Selat Hormuz yang diancamkan oleh
Donald Trump. Begitu Mbak. Baik, Pak Hasibuloh dan pemirsa, kita tahan dulu sejenak. Kita akan simak terlebih dahulu informasi berikut ini. Selain Iran, Lebanon juga menjadi target serangan. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi ungkap dugaan motif tersembunyi bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan ia menduga ambisi Netanyahu gagalkan gencatan senjata karena takut menjalani sidang kasus dugaan korupsi. Gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran telah berlangsung sejak Rabu. Namun Israel terus membombardir Lebanon. Iran mengungkap dugaan motif tersembunyi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Perdana Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menduga ambisi Netanyahu gagalkan gencatan senjata karena takut jalani sidang. Dalam unggahannya di akun resmi media sosial X, Araghchi menyoroti persidangan kasus dugaan korupsi Netanyahu yang akan kembali digelar pada hari Minggu. Ia menyebut gencatan senjata termasuk di Lebanon akan mempercepat pemenjaraannya. Jika Amerika Serikat membiarkan Netanyahu merusak kesepakatan gencatan senjata, sama saja menghancurkan ekonomi negaranya sendiri. Dan Iran tetap siap menghadapinya. Pengadilan Distrik Yerusalem mengonfirmasi sidang kasus dugaan korupsi Netanyahu pada hari Minggu. Netanyahu menghadapi dakwaan dalam kasus yang menuduhnya berkolusi untuk mendapatkan pemberitaan menguntungkan dari media Israel. Kasus lainnya yakni terkait tuduhan menerima gratifikasi senilai lebih dari 260.000 dolar AS atau 4,4 miliar rupiah dari para miliarder sebagai imbalan atas keuntungan politik. Ya, kita kembali berbincang bersama dengan pengamat politik Timur Tengah, Pak Hasibuloh Satrawi. Pak Hasibuloh, mengapa hingga kini Israel terus-menerus menggempur Lebanon di tengah gencatan senjata dengan Iran? Ya, saya rasa memang kebijakan Israel untuk menggempur Lebanon itu tidak terlepas dari posisi politiknya dalam perang ini yang sekali lagi kalau bagi Netanyahu, bagi Israel, Iran menjadi lebih hancur itu akan jauh lebih baik karena akan menghilangkan ancaman masa depan bagi bangsa Israel. Nah, oleh karena itu ketika beberapa jam setelah gencatan senjata diumumkan pada tanggal 8 jam 6 waktu Indonesia Barat kemarin dan Israel lalu kemudian menyerang Lebanon, saya menganggap itu bagian daripada kesengajaan yang walaupun memang Netanyahu mengatakan setuju dengan opsi gencatan senjata, tapi tentu kepentingannya tidak demikian. Karena itu saya menganggap itu sengaja dilakukan untuk merusak gencatan senjata dan kalau perlu membawa Amerika kembali ke medan peperangan. Dan sekarang separuh daripada keinginan Netanyahu ini menurut saya sudah berhasil, yaitu dengan merusak gencatan senjata. Cuman separuhnya lagi mungkin bisa kita lihat besok, yaitu sejauh mana kedalaman opsi perang yang akan diambil oleh Trump dalam kondisi pasca gencatan senjata ini. Jadi itu satu kepentingan. Nah, kepentingan lain saya rasa yang disampaikan oleh Menlu Iran itu tidak bisa dinafikan bahwa memang saat ini Netanyahu ada masalah dengan hukum di internal Israel terkait dengan tuduhan korupsi dan saya yakin itu juga menjadi salah satu motivasinya ketika Netanyahu terus ingin menciptakan front perang karena front perang ini kurang lebih menjadi pentas kepahlawanan, menjadi jalur kepahlawanan yang akan mengubah Netanyahu dari pesakitan, dari orang yang terkait dengan hukum tapi justru bisa dianggap sebagai pahlawan bagi bangsa Israel ke depan. Dan yang ketiga, menurut saya kepentingannya memang tidak terlepas daripada menghancurkan Hizbullah itu sendiri. Karena walau bagaimanapun Hizbullah adalah musuh yang ada di balik pagarnya Israel. Jadi kalau kita bicara ancaman berarti Hizbullah adalah ancaman yang paling dekat dengan Israel. Dalam perang 12 hari sebelumnya mungkin kemampuan Hizbullah tidak begitu tampak karena perang 12 hari cepat-cepat menjadi menjadi kompromi dan menjadi gencatan senjata. Tapi di dalam perang sekarang menurut saya
kemampuan Hizbullah jauh terlihat lebih besar ya. Jadi ini juga mungkin yang menjadi ketakutan bagi Israel, kekhawatiran kalau tidak diambil langkah-langkah maksimal, maka dikhawatirkan Hizbullah bisa menjadi ancaman yang lebih menakutkan bagi Israel. Begitu, Mbak. Baik, kemarin Netanyahu juga menyatakan bahwa operasi militer di sejumlah negara di Timur Tengah belum berakhir. Lantas apa yang bisa menghentikan ini? Apakah ini bisa benar-benar berakhir, Pak Hasibullah? Ya, kalau memahami Netanyahu katakanlah dalam ideologi yang dia ikuti, ideologi one state solution, yaitu inginnya Israel berdiri sendiri, maka memang ini akan menjadi peperangan terus-menerus, akan menjadi ancaman terus-menerus sampai katakanlah musuh-musuh Israel di Timur Tengah itu ditiadakan gitu. Terutama mungkin kayak Hizbullah di Lebanon atau mungkin kayak Hamas di Palestina dan kelompok-kelompok perlawanan lainnya. Kenapa? Karena yang akan mengancam bagi katakanlah tegaknya satu negara yaitu Israel, apalagi Israel Raya, itu adalah kelompok-kelompok perlawanan seperti ini. Padahal sekali lagi kalau dipahami lebih dalam, sebenarnya imajinasi tentang musuh seperti ini tidak terlepas daripada katakanlah hukum sebab akibat. Mereka menjadi lawan itu karena akibat penjajahan yang dilakukan oleh Israel. Jadi kalau ini terus diikutin, maka sebenarnya yang menjadi persoalan ya salah satunya Israel sendiri, kebijakan Israel yang menjajah katakanlah begitu bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Nah, kalau ingin betul-betul ancaman itu habis, maka sebenarnya bukan orang-orang yang ada di luar yang harus dihabisin secara membabi buta seperti sekarang, tapi mestinya pikiran ataupun konsep yang terkait dengan one state solution itu yang harus diperbaharui, harus dikompromikan, yaitu menjadi solusi dua negara. Karena dengan solusi dua negara maka meniscayakan adanya negara lain yaitu Palestina yang diharapkan bisa duduk berdampingan atau berdiri di sampingnya, saling mengakui satu sama lain dan keadaannya bisa bersifat lebih damai daripada seperti sekarang yang masing-masing bersikeras untuk menegakkan satu solusi yaitu satu negara, bahkan Israel Raya, yang itu artinya akan terus menimbulkan kekerasan demi kekerasan dan peperangan demi peperangan. Baik, terima kasih Pak Hasibullah Satrawi, pengamat politik Timur Tengah, telah bergabung bersama kami di Breaking News. Selamat beraktivitas kembali dan salam sehat. Pemirsa, Breaking News akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.